Kalian belajar dan saya sebagai guru tugas untuk Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita ini, kita lebih berdoa dan di depan kita supaya mendapatkan kemudahan dari Allah dan Allah memberikan ilmu dan bermanfaat bagi kita semua sehingga itu bisa digunakan untuk kemakmuran dan kemaslahatan kita. Silakan berdoa dipimpin kepada kedua belas. Siapa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, coba dicek dulu kerapihannya. Cek ya, cek kerapihan, cek kebersihan. Udah bersihnya. Coba dikirim awaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada pembelajaran pagi ini kita akan mengambil judul kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Apa sih? Kerjasama dalam bidang kehidupan. Tuh, 2, 3, fokus, fokus, fokus akunya. Tuh, 2, 3. Ya, kerjasama dalam berbagai bidang Kehidupan. Sebelumnya kita simak dulu ini ada
tema atau judul kita pada pagi hari. Tadi simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnawati. Saya akan melanjutkan hasil simakan saya dari video tadi. Menurut saya dari hasil video tadi itu orang yang sedang bekerja sama. Namun di balik kerjasama itu ada orang yang ingin menghancurkan kerjasamanya. Tapi setelah dia berpikir dan setelah perkelahian, ada orang yang meleraikan perkelahian itu sehingga mendapatkan tujuan untuk bekerja sama. Nah, kaitannya untuk pelajaran hari ini yaitu kita juga harus bekerja sama, karena dengan kerja sama segala sesuatu akan terasa ringan. Dan ingat, jangan pernah menghancurkan kerjasama, karena dengan kerjasama kita akan lebih mudah untuk bekerja, tidak ada rasa keberatan, pasti akan terasa ringan apabila dengan kerjasama. Iya. Tepuk mantap dulu buat kita. Tepuk mantap Yusnawati. Mantap. Mantap. Kelompoknya dibagi 5. Jadi 2 kilo 4 5. Yuk, itu sampai 3. 1. Kita akan melaksanakan kegiatan berdifferensiasi. Oke, jadi masing-masing kalian nanti akan dibagi sebuah ayat, dibagi kasus. Ada yang diberikan proyek, ada yang diberi materi dan lain sebagainya. Oke, kita bagi kelompok budaya. Nih, ayat kelompok diskusi learning, PBL, PJBL, mapping dan inquiry learning. Coba kelompok ini saya lihat kalian masuk ke dalam kelompok PBL. Jadi nanti akan ada masalah dan kalian pecahkan masalah dengan cara berundi. Itu discovery inquiry. Di kelompok
bikin apa itu? Bikin main nih. Yang PPL mana? Anu PPL apa ininya ambil pentingnya. Terus anu dikuiri mana? Yuk ambil ini. Terus anu diskoperi. Siap. Yuk, angkat tangannya ke atas. Bilang 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Digoyang ke kanan dan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ke belakang ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Tepukan kakinya. Dan ya, semua sudah ya. Siap. Yuk, siap-siap. Ini kita keliling-keliling kepalanya. Kalau berhenti, kelompok itu harus ke depan, menampilkan hasil pekerjaan. Oke. Semua dari sini. 2, 3, adika, adika, adika.
Oh, perkenalkan dulu, tolong dong simak ke sini, simpan dulu pekerjaannya, simak ke sini. Nanti kalian tulis apa yang ingin dikomentari di kelompok ini, ya. Semakin kelompok yang paling banyak komentarnya itu paling bagus. Nanti nilainya paling banyak. Di akhir kita bakal ada reward untuk kelompok terbaik. Oke, kita akan penilaian. Satu, dua, tiga, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Putih Biru. Yang beranggota saya Rika Melati, saya Yadi Melati, saya Sani, saya Alif, dan saya Ayuska. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Permasalahannya adalah Laut Natuna direbut oleh negara Cina pada tanggal 21 Desember 2021. Beijing menuntut Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas di utara Kepulauan Utara yang terletak di bagian paling selatan Laut Cina Selatan. Pada Juli dan Agustus, kapal penjaga pantai Cina berpatroli di lokasi pengeboran yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Sebuah kapal survei Cina melakukan survei dasar laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Cina menyebut sekitar 90% dari laut seluas 3,5 juta kilometer persegi itu sebagai teritorianya. Penyelesaiannya, agar Laut Natuna tidak direbut oleh Cina, maka pemerintah Indonesia harus membuat tim keamanan untuk menjaga Laut Natuna dengan cara mempertahankan persatuan Indonesia, menjaga keamanan negara di seluruh perbatasan Indonesia, menegaskan hukum dan undang-undang tentang kelautan dan perikanan di Indonesia, berjaga-jaga apabila Cina melanggar perundingan yang dibuat bersama. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk mantap dulu dong buat kelompok ini depan. Tepuk mantap. Ya, tangkap kunci. 1, 2, 3. Cicak, cicak. Dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Beringin akan tolong disimak, jadi ditanggapi, dikomentari. Yang bertanya bertanya. Kerjasama kerukunan antar umat beragama. Jadi kerukunan beragama adalah keadilan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati. Kerjasama umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Manfaat kerjasama antar umat beragama: 1. Terbangunnya hubungan silaturahmi yang baik, terjalin komunikasi yang harmonis, terhindar dari sikap anarkis. 4. Menumbuhkan rasa cinta. 5. Menambah kerukunan antar umat. 6. Menghilangnya sikap yang mudah diprovokasi. 7. Menjadikan Indonesia beragama dalam bineka. Saling memberikan bantuan bila terkena musibah bencana alam. Setiap umat beragama diharapkan selalu membina kerjasama dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.
menanamkan sikap saling menghargai antar umat beragama, memiliki kesadaran terhadap diri sendiri bahwa perbedaan adalah sebuah realita dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bisa menerima perbedaan antar umat beragama. Ukhuwah umat Islam adalah persaudaraan dan kerjasama yang bersifat universal yang juga bisa diterapkan atas keseluruhan umat manusia secara luas. Ya, tepuk hebat dong, tepuk hebat. Terima kasih, silakan duduk. Berarti 3 kelompok lagi. Aceh, Kak. Mereka akan membuktikan apakah koperasi itu betul-betul sesuai atau tidak dengan kultur di masyarakat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami dari kelompok Learning akan mendemonstrasikan kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Satu, koperasi adalah pekerja sama demi kesejahteraan bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang. Badan-badan hukum koperasi merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Tujuan koperasi yaitu menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibanding sebelum bergabung dengan koperasi. 2. Apakah koperasi sesuai dengan masyarakat kita? Sesuai. Karena tujuan dari ekonomi masyarakat diantaranya untuk membangun negara secara ekonomi yang berdaulat secara politik serta memiliki kepribadian dan berkebudayaan, mendorong pemerataan pendapat masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkeseimbangan dan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional. Ya, sudah. Tepuk manis dulu dong, Bapak. Tepuk manis. Manis. Manis, manis. Ya, silakan duduk. Oke, 2 kelompok nih. 1, 2, 3, C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bintang akan mempresentasikan kerjasama dalam politik dan sosial. 1. Kerjasama dalam bidang politik. Kerjasama dalam bidang politik dilakukan dengan menempatkan duta besar di negara lain dan menerima duta besar di negara lain dalam suatu negara. Kerjasama politik terbagi 3 macam. 1. Kerjasama politik lingkup bilateral. 2. Kerjasama politik lingkup regional. 3. Kerjasama politik lingkup internasional. 1. Kerjasama politik dalam lingkup bilateral adalah kerjasama bidang politik Indonesia dengan Republik Korea. 2. Kerjasama di bidang sosial. Bentuk kerjasama di bidang sosial bertujuan memberi bantuan pada negara yang dilanda untuk meringankan beban rakyatnya dan menanggulangi bencana tersebut. Contoh Pemberian bantuan bencana ini misalnya adalah bantuan yang diberikan negara sahabat ke Indonesia saat terjadi manusia berisiko gempa dan tsunami Aceh tahun 2004. Organisasi yang bergerak di bidang kerjasama sosial misalnya adalah Palang Merah dan Sabit Merah Internasional. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, ada yang mau berkomentar? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani dari kelompok Putih Biru akan bertanya apa yang dimaksud dengan politik. Politik itu bentuk kerjasama dalam dilakukan dengan menempatkan duta besar. Iya, mantap. Tepuk mantap. Mantap. Nah, silakan. Mereka akan meresum atau menyimpulkan pelajaran kita dari awal sampai akhir. Ntar dulu. Dari kelompok tadi ini pertahanan dan keamanan. Terus kelompok ini terkait dengan kerukunan antar beragama. Kelompok itu kerjasama dalam bidang ekonomi. Kelompok ini kerjasama dalam bidang politik sosial, masyarakat Indonesia. Dan mereka akan kebetulan sekali mereka akan menyimpulkan melalui mind mapping. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Badan akan mempresentasikan tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. 1. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Masyarakat Indonesia adalah sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. 2. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. 3. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 4. Kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Oke, bukan dulu. Tepuk hebat dulu, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Oke, duduk silakan. Alhamdulillah kalian sudah belajar dan menyelesaikan pekerjaan kalian dengan baik sekali. Terima kasih dong guru untuk kita semua. Terima kasih untuk kita semua dong. Tepuk hatur nuhun. Tepuk hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Siapa Menteri Pertahanan Negara Republik Indonesia sekarang? Prabowo. Ya? Prabowo. Iya, mantap. Prabowo Subianto. Oke. Siapa namanya? Ya, Pak Lukman. Oh, Lukman. Apa yang penting ngomong itu. Ya. Kalian coba kembali lagi ke asal semula daerah Sanjuri. Kita akan mengerjakan tes soal tulis.
Kita menginjak pada kisah saya dulu. Oke, mau nggak disopan? Dalam hal apapun untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Dan menurut saya pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan. Ya? Ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Selesai ya. Kita belajar kita selesai dan semoga apa yang telah kita pelajari dapat dimanfaatkan oleh masing-masing diri kita semua. Amin. Amin ya Allah. Untuk menutup kegiatan kita, silakan tutup dengan doa. Doa. Sudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.